Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anya Oktavia Simorangkir dengan NIM 11S1054 dari Prodi S1 Informatika. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentase terkait praktikum PABW yang ke-10. Untuk yang pertama itu adalah pembuatan database. Di sini saya menggunakan SQL Yoke dengan nama database yaitu PABW Praktikum 8. Untuk kita lihat pada tables terdapat file jobs, dictation, password reset, personal access tokens, to-dos, dan users. Beberapa dari tables ini yang memang sudah disediakan oleh Laravel. Namun beberapa lainnya harus dibuat sendiri, misalnya pada migration. Di sini ada tabel create users table, create password reset table, create pilot jobs table, create personal access token, dan lainnya. Nama database saya ini saya jelaskan di environment, di mana di sini ada DB database yaitu PABW Praktikum 8 dengan username root dan passwordnya root. Selanjutnya untuk bagian views. Untuk bagian views ini nantinya akan menampilkan code terkait konten yang ingin ditampilkan seperti login, register, password, forget password, lalu ada tampilan awal dan authentication. Nah, untuk bagian out controller ini merupakan bagian yang disebut sebagai sebuah controller, di mana dia akan mengelola operasi terkait penggunaan user dalam aplikasi web. Nah, di sini ada out user. Out user ini mengambil data pengguna, yaitu user dalam konten tertentu, beserta jumlah tugas. Karena ini merupakan aplikasi to-dos, maka nanti akan diambil kolom tertentu untuk jumlah to-dos yang dimiliki. Lalu nanti hasilnya akan diurutkan berdasarkan perannya. Selanjutnya ada view up. Nah, di bagian view up ini, view up admin users ini dengan data pengguna dan otoritas get me method. Selanjutnya ada out user. Nah, pada bagian out user ini nantinya akan mengambil data pengguna saat ini dan mengembalikan hasil dalam bentuk view up dengan data pengguna dan otorisasi post photo profile method. Nah, selanjutnya akan divalidasi untuk memastikan bahwa file yang diunggah pada gambar ukurannya itu benar-benar sama. Seperti ini misalnya untuk validasi name maksimalnya 255 string, email juga demikian, dan unique. Password dia harus diisi dan dia memiliki format string dengan minimal 8 karakter. Begitu juga untuk si dash user ini, nantinya dia akan mengambil dari inputan name, inputan email, dan juga password. Nah, ketika kita berhasil login sebagai user, maka yang dihasilkan adalah halaman home. Begitu juga untuk login. Ketika dia berhasil sebagai user, maka yang ditampilkan adalah home. Namun jika sebagai admin nantinya akan out login. Nah, untuk bagian forget password ini, ketika authentication-nya itu benar, maka dia akan diarahkan pada bagian home. Namun ketika dia tidak, maka yang diarahkan adalah authentication terkait forget password. Nah, di sini ada juga validator. Validator ini untuk memastikan bahwa si emailnya itu sesuai dengan ketentuan, yaitu required string dan berbentuk email, format khusus email, maksimal 255 karakter. Nah,
Untuk selanjutnya itu ada bagian random token. Ini untuk mengambil tokennya. Dan bisa juga update or insert ketika passwordnya itu di reset. Di sini ada bagian get reset password dan juga post reset password. Dimana pada bagian ini nantinya akan mengambil informasi pengguna berdasarkan alamat email dari request membuat data yang akan dikirimkan melalui email termasuk URL untuk reset password. Lalu mengirim email reset password ke alamat email pengguna menggunakan template email reset password dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman lupa kata sandi dengan pesan sukses. Nah, untuk get reset password ini dia akan memeriksa keberadaan token reset password yang sesuai dengan email dari parameter. Jika tokennya tidak ditemukan, akan mengarahkan pengguna ke halaman login, menyiapkan data email dan token untuk ditampilkan di halaman reset password. Lalu ada bagian post reset password. Ini nantinya akan melakukan validasi data yang dikirimkan melalui formulir reset password. Jika validasi gagal, akan mengarahkan ke halaman reset password dengan pesan error. Namun, jika token tidak ditemukan, akan mengarahkan pengguna ke halaman login. Menghapus token reset password setelah digunakan, lalu mengubah kata sandi pengguna sesuai dengan input baru, mengarahkan pengguna ke halaman login dengan pesan sukses. Terus selanjutnya ada selanjutnya ada get logout. Di get logout ini nantinya ketika si user menekan tombol get logout, maka secara otomatis akan mengarah ke halaman login kembali. Selanjutnya ada rules. Nah, di rules ini kita akan menggunakan bagian web.php. Nah, di sini ada get dan post untuk register, di mana out controller punya kelas, lalu ada get register dan post register dengan name register dan juga post register. Begitu juga dengan login, juga forget password, reset password, dan logout. Selanjutnya, untuk bagian authentication di sini menggunakan middleware, di mana nantinya akan mengambil di indeksnya, mengarah ke indeksnya yang dengan nama home. Jadi itu adalah tampilan awalnya. Lalu ada get me dengan nama me. Lalu untuk foto, nantinya dia akan mengambil nama post photo profile dengan name post.me.photo. Begitu juga dengan edit profile dan update profile. Dan untuk add, edit, dan delete to do. Lalu ada change password dan ada untuk check roles admin. Di sini dia akan mengecek apakah roles-nya itu sebagai admin atau sebagai user biasa. Di sini dia menggunakan root prefix admin dan juga root prefix users. Nah, di sini juga ada middleware-nya seperti ini untuk menampilkan to-do list-nya. Dan juga ada root get untuk menampilkan view profile. Ini dengan nama admin.users.viewProfile. Selanjutnya untuk migration-nya, di sini ada beberapa tabel dan beberapa sudah disediakan langsung oleh Laravel-nya. Dan ini ya tabel yang digunakan. Pertama untuk create user-nya ada ID, lalu ada name dengan tipe string, email, string, timestamp, lalu ada password, timestamp email, ada password, ada token, dan juga ada timestamps. Di sini ada tabel untuk password research table, yaitu email,
password reset, dan ada created app. Lalu ada create failed job dengan ini bawaan dari Laravel. Begitu juga dengan yang create personal ini ada personal access token, tokenable, name, token, abilities, ini juga bawaan dari Laravel. Ini ada ID, unsigned big integer ini yaitu sebagai user ID, lalu ada juga activity dan ada status. Nah, di sini ada role. Ada 2 role, yaitu sebagai member dan juga admin. Nah, admin bisa melakukan kelola dan member bisa melakukan bisa mengentry aktivitasnya atau to-do-nya. To-dos. Selanjutnya ini ada di bagian add photo, di mana user bisa masukkan foto. Itu formatnya blueprint, dash table, lalu drop kolom photos. Nah, selanjutnya ada sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana tampilannya ketika dijalankan di terminal. Berikut dia ada profile, kelola to-do list, kelola users, ada logout, dan ada tombol kembali. Kebetulan belum ada to-do list yang saya tampilkan, jadi kita bisa ke halaman jadi di sini saya sudah menjalankannya di terminal dengan perintah yaitu php artisan serve. Nah, yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat menu profile. Nah, ada ubah foto profile, edit profile, dan change password. Nah, jadi kalau misalnya kita coba ubah foto profile, dia akan masuk ke halaman kita. Misalnya kita buat ini. Nah, dia akan berubah. Misalnya ada edit profile untuk mengedit informasi berikut. Dia akan masuk ke bagian ini. Misalnya kita ubah ini jadi ini simpan perubahan. Nah, dia akan berubah. Untuk password juga bisa. Itu misalnya current passwordnya itu ini. Password sekarang. Nah, passwordnya sudah otomatis terubah. Coba kita log out. Nah, kita masuk. Emailnya salah. Tapi coba kita masukkan dengan email baru. Ketika kita coba masuk lagi dengan password baru, maka dia akan masuk. Nah, selanjutnya di sini dia sudah terupdate untuk password dan juga informasinya. Nah, admin juga bisa melakukan kelola to-dos, misalnya memasukkan to-dos ini, lalu bisa melakukan ubah, saya belajar coding, dan selesai. Selanjutnya bisa melakukan ketika kita memasukkan data dengan nama yang sama, ini lalu kita bisa
Nah, di sini juga bisa filter. Ini. Selanjutnya bisa melakukan pola users seperti pada tantangan praktikum, yaitu bisa lihat profile seperti ini, lalu bisa kembali. Di sini juga ada sebagai member, kita lihat informasi terkait membernya dan jumlah to-do list-nya. Kita juga bisa lihat to-do list-nya seperti ini. Tidak ada to-do list yang tampil. Lalu misalnya ini seperti ini. Selanjutnya, kalau kita login sebagai user, yang muncul itu adalah tampilan profile dan juga kelola to-do list. Untuk profile sama seperti sebelumnya, seperti ini. Kita bisa ganti role-nya, user atau admin. Lalu untuk ada pesan juga profil berhasil diperbarui. Lalu untuk kelola to-do list juga sama seperti sebelumnya. Bisa melakukan tambah data, misalnya belajar, lalu main, kita ubah, misalnya ini selesai, lalu kita cari to-do selesai, akan muncul. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.